Selamat pagi semuanya. Hari ini saya akan menjelaskan tentang conditional sentences. Apa itu conditional sentences? Dalam bahasa Indonesia, conditional sentences adalah sebuah kalimat pengandaian yang mana kemungkinan pengandaian tersebut dapat terjadi jika persyaratannya terpenuhi atau dapat dicapai. Kemungkinan pula pengandaian tersebut tidak dapat terjadi karena persyaratannya tidak terpenuhi atau tidak dapat tercapai. Perlu kalian ketahui, conditional sentences terbagi menjadi 3. Tipe pertama yaitu tipe yang dapat terjadi atau tidak dapat terjadi. Dapat terjadi jika persyaratannya terpenuhi. Yang kedua adalah tipe kedua dan tipe ketiga, tidak dapat terjadi. Yang akan kita bahas pada kali ini adalah tipe pertama dan tipe kedua. Contohnya, dalam kalimat conditional sentences, jika saya punya uang banyak, saya akan membeli rumah itu. Pada kata jika dan akan menjadi kata inti yang sering digunakan pada conditional sentence. Perlu kalian ketahui bahwa tenses yang digunakan dalam conditional sentence menggunakan keseluruhan tenses. Maka kita kerucutkan untuk mengetahui mana conditional yang kemungkinan dapat terjadi dan tidak. Pertama, pada pola present, secara keseluruhan kemungkinan dapat terjadi di masa yang akan datang. Jika syarat terpenuhi dan kemungkinan tidak dapat terjadi di masa yang akan datang karena syarat tidak terpenuhi. Jika dibuat rumus, maka conditional sentence pada polanya menjadi positif-positif. Maka pada fakta, kemungkinan akan tetap terjadi, maka polanya tetap positif-positif. Tidak ada perubahan pada pola kalimatnya. Atau dapat berubah menjadi negatif-negatif pada faktanya karena persyaratannya tidak dapat terpenuhi. Yang kedua, pada pola past, secara keseluruhan tidak dapat terjadi karena persyaratan tidak dapat dipenuhi. Jika kita buat rumus, maka conditional sentence jika pada polanya adalah positif-positif, maka pada fakta menjadi negatif-negatif. Mengapa menjadi negatif? Karena persyaratan tidak dapat terpenuhi. Baik, kita dapat simpulkan untuk pola positif dan negatif. Seperti yang kalian lihat, pola conditional sentence atau kalimat pengandaian pada pola positif-positif, maka faktanya menjadi negatif-negatif. Kemudian, pada pola negatif-negatif, maka faktanya menjadi positif-positif. Pada pengandaian positif dan negatif, maka faktanya menjadi negatif dan positif. Lalu yang terakhir, pada kalimat pengandaian negatif dan positif, maka faktanya menjadi positif dan negatif. Apa maksud dari positif-positif, positif-negatif, negatif dan positif? Pada bagian yang pertama, positif, negatif, itu disebut sebagai if clause atau kalimat pengandaiannya. Lalu pada bagian yang keduanya, positif, negatif, positif, maka itu disebut sebagai main clause-nya atau kalimat pendukung dalam pengandaian. Catatan, jika present, maka ada dua kemungkinan dapat terjadi. Pengandaian positif yang pertama if clause-nya, positif yang kedua adalah main clause-nya. Maka faktanya menjadi if clause positif, main clause pun positif. Atau keterbalikannya, karena tidak dapat terpenuhi, maka menjadi if clause negatif, main clause negatif. Mari kita lanjutkan pada contoh berikut. Tipe pertama. If you pass the exam, I will give you a surprise. If adalah kata pengandaiannya, pass adalah verb pertama atau kata kerja bentuk pertama. Pada kata if you pass the exam, ini disebut sebagai if clause atau kalimat pengandaiannya. Dan yang kedua, I will give you a surprise, disebut sebagai main clause atau
kalimat pendukung dalam kalimat pengandaian. Kata will masuk ke dalam modal. Kata give masuk ke dalam kata kerja bentuk pertama. Maka faktanya ada dua kemungkinan yang dapat terjadi. Yang pertama, menggunakan kata maybe, karena dapat terjadi di masa yang akan datang. Kalian hanya tinggal menurunkan pada kalimat main clause-nya saja. Maka menjadi maybe I will give you a surprise. Menggunakan kata maybe karena kemungkinan dapat terjadi di masa yang akan datang. Dan yang kedua menjadi I will not give you a surprise because you don't pass the exam. Kata yang pertama, maka if clause-nya kita pindahkan ke belakang. Main clause-nya kita ubah atau kita pindahkan ke bagian depan. Maka menjadi I will not, yang tadinya dia positif pada main clause, maka berubah menjadi negatif. Lalu pada if clause positif berubah menjadi negatif. Selanjutnya, kita masuk ke dalam tipe kedua. If you paid more, the man would be happy. Pada kata if you paid more, masuk ke dalam if clause, the man would be happy, masuk ke dalam main clause. If kalimat pengandaiannya, paid-nya masuk ke dalam kata kerja bentuk kedua atau kata kerja dalam pola past. Would-nya menggunakan would dalam bentuk past. Karena di sini menggunakan kata happy adalah kata sifat, maka menggunakan kata tambahan be setelah modal. Maka pada faktanya akan turun ke dalam bentuk present. Mengapa? Karena kita melihat pada keadaan saat ini. Pada kalimat if clause, pengandaiannya adalah positif. If you paid more. Pada main clause-nya, the man would be happy, positif. Maka dalam fakta akan menjadi negatif, berlawanan dengan kenyataannya. Akan menjadi you don't pay more, so he isn't happy now. Don't pay menggunakan pola present. Paid yang awalnya adalah bentuk pola kedua, maka berubah menjadi pola bentuk pertama. Menggunakan kata tambahan so. Lalu yang kedua, isn't itu adalah to be, karena di awalnya pada main clause-nya adalah positif, maka berubah menjadi negatif. Atau kalian bisa menggunakan kata would berubah menjadi pola present menjadi will not be. Tambahkan dengan kata be. Secara ringkas dapat kita bentuk pola pertama, pengandaian tenses present, maka faktanya menjadi present. Pada pola past, maka faktanya menjadi present. Karakteristik dari kalimat pengandaian ini atau conditional sentence ini menggunakan kata if, pada faktanya menggunakan kata maybe dan so. Maybe hanya untuk digunakan pada tipe pertama. Sekian, semoga bermanfaat. Salam pintar dan tetap semangat. Goodbye.